wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'du. Wa demikian para jamaah Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah. Moga serangan kita mengucap syukur wa bersaudara Allah Subhanahu wa taala kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita terkunjung wa bersaudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatipun mungkin benar-benar kita sekalian kula panjenengan keluarga kita lagu-lagu yang sepuh kita wonten ing yaumil kiamah mugi saged pikantuk syafaatul udzma amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah monggo kita terasaken menika kajian ayat-ayat Al-Qur'an Karim surat Yunus halaman 214 ayat 43 sampai dengan 53. Kemudiannya samputipun kaji sangat yaitu ayat 43 sampai 48. Kita teruskan untuk ayat-ayat berikutnya. Temanya masih berkaitan dengan sifat-sifat orang musyrik, sifat-sifat orang kafir baik terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terhadap siksaan Allah yang akan ditimpakan pada hari kiamat. Ini semuanya orang-orang musyrik tidak mau menerima keterangan-keterangan tersebut, sehingga Allah telah menetapkan bahwa orang-orang musyrik akan mendapatkan azabnya yang kekal di hari kiamat. Monggo kita wangsuli malih waosanipun kita waosaken nggih surat Yunus ayat 43. Monggo sareng kita waos surat Yunus ayat 43 sampai dengan 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Wa inna nuriyannaka ba'dal ladzina ituhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu syahidun 'ala ma yaf'alun. Wa likulli ummatin rasul fa idza jaa'a rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin.
musyrik itu mendengarkan dan melihat Al-Quran, namun mereka tidak mau mengambil hikmah dari Al-Quran. Orang-orang musyrik masih mengingkari kepada Rasulullah, kepada hari akhir, dan Allah telah menentukan azab yang kekal kepada orang-orang yang musyrik. Walaupun ayat-ayat ini membahas tentang sifat-sifat orang musyrik, bisa jadi kita orang-orang yang beriman ini memiliki sifat-sifat seperti itu. Untuk itu mari kita cermati sifat-sifat tersebut, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat sebagaimana yang disebutkan sebagai sifat orang-orang musyrik. Menikah 5 sudah ya. Kita sedang yang ke-6 ya. Yang ke-6 temanipun, orang musyrik tidak percaya adanya siksaan Allah. Walikulli ummatin rasul. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata bilakah, kapankah, hadzal wa'du, ini janji, in kuntum, jika kalian adalah shadiqin, orang-orang yang benar. Jadi ini orang musyrik masih meragukan adanya siksaan Allah yang akan diberikan kepada mereka. Ini sebuah pertanyaan. Mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika memang kamu orang-orang yang benar. Ini pada ayat yang sebelumnya disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada orang musyrik baik di saat dia ada di dunia ataupun nanti setelah berada di alam akhirat. Nah, orang musyrik ini menjadi ragu atas ancaman-ancaman itu, maka dia bertanya dengan ungkapan, kapan datangnya siksaan itu kalau memang berita-berita yang disampaikan kepada mereka ini benar. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mengejek kepada Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, seolah-olah menurut penilaian mereka bahwa janji Allah itu tidak akan terjadi. Hal ini jelas dapat diketahui dari kelanjutan pertanyaan mereka. Jika memang Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang benar, jadi menagih bukti ini ya. Kalau Rasulullah itu betul, pengikutnya benar, mana yang dijanjikan Allah itu apakah bisa dibuktikan, diwujudkan ataupun tidak. Janji Allah yang ditanyakan kepada Nabi SAW dan pengikutnya ialah ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditimpakan kepada mereka, baik siksaan di dunia ataupun siksaan di akhirat. Niki siksaan di dunia diantaranya seperti yang disampaikan kemarin, yaitu mereka orang-orang musyrik ya, ditimpa kekalahan dalam peperangan-peperangan. Ini merupakan satu bentuk siksaan ya. Yang kedua, orang-orang musyrik tidak merasa tenang, tentram karena mereka tidak memiliki pendirian yang benar. Ini siksaan yang berikutnya adalah kehidupan dunia ini. Sedangkan siksaan Allah di akhirat itu memang akan ditimpakan setelah hari kiamat ini terjadi. Yang ketujuh, segala sesuatu terjadi hanya atas kehendak Allah. Qul la amliku li nafsi dharran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qul, katakanlah, la amliku, tidak aku memiliki nafsi bagi diriku, dharran, kemudaratan, wala naf'an, dan tidak juga memberi kemanfaatan, illa ma syaa Allah, kecuali apa yang syaa menghendaki Allah. Ini jawaban dari pertanyaan orang-orang musyrik tadi ya. Jadi Rasulullah
Rasulullah itu tidak bisa mendatangkan madharat ataupun kemanfaatan kecuali atas izin Allah. Likulli umatin, bagi tiap-tiap umat ajalun, ada ajal, ada saat berakhirnya. Idza jaa, apabila telah datang ajaluhum, ajal mereka, fala yastakhiruna, maka tidak yastakhiruna, mereka menunda saatan sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak yastaqdimun, mereka memajukannya. Begini, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat memundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Ini jawaban Rasulullah atas pertanyaan orang-orang musyrik, ya. Sesudah itu, setelah pertanyaan tadi, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan kepada dirinya. Dan terus ini Rasulullah itu boten saged paring nopo bukti, ya. Kalau siksaan Allah itu akan ditimpakan di dunia akhirat untuk didatangkan, Rasul tidak mampu melakukan ini, terkecuali hal ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan mukjizat. Mukjizat ini Rasulullah tidak bisa mendatangkan sewaktu-waktu, terkecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berlaku bagi semua nabi, semua rasul, ya. Nabi rasul itu hanya sebagai utusan-utusan Allah saja, ya. Tanpa kehendak Allah tidak akan terjadi sesuatu. Sebab dia itu hanya utusan Allah, ia juga tidak dapat memperlambat atau mempercepat datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang muslimin, baik kepada orang muslim ataupun kepada orang musyrik. Ini tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Itu ada yang mengatur sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini posisinya Rasul sebagai utusan, ya. Ya, tidak sebagai yang mendatangkan azab ataupun yang menghindarkannya. Ini boten saged kados ngoten. Apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Rasulnya. Tetapi segala sesuatu terjadi karena telah dikehendaki Allah, ya. Karena kehendak itu hanya semata-mata milik Allah yang memelihara alam semesta. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan kehendak Allah itu, bukan menciptakan kehendak. Contohnya menyampaikan kehendak itu, Rasulullah itu Rasulullah itu menyampaikan kalau Allah akan menurunkan azab untuk mereka. Nah, ini disampaikan. Tapi azab itu sendiri kapan akan terjadi, ini di luar kewenangan Rasulullah SAW. Jadi ini harus bisa membedakan mana hal-hal yang atas kuasa Allah, mana hal-hal yang ada pada Rasulullah SAW. Ini ada perbedaan-perbedaan. Mulai ini ayat yang lain juga dipundhawuhake, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Rasul tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan apabila Rasulullah mengetahui akan hal-hal yang gaib, juga tiada lain terkecuali hanya karena mengetahuinya dari wahyu Allah semata. Misalnya akan terjadi hari kiamat, ya, ada surga, ada neraka. Ini semata-mata karena bimbingan dari wahyu Allah, bukan sesuatu yang memang disampaikan Rasul sendiri, ya. Bila menikah wonten surat An-Najm itu
itu disampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah kami ini Rasulullah itu ya bertutur kata berdasarkan hawa nafsu keinginannya, boten ya. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, melainkan apa yang disampaikan oleh Rasul itu berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya ya. Terus ini ada batasan-batasan mana yang menjadi ketentuan Allah dan mana yang menjadi tugas Rasulullah. Terus apa yang dimintakan oleh orang-orang musyrik ini tidak dapat dipenuhi Rasul karena itu bukan hak Rasul. Ya. Sebagai penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tiap-tiap umat mempunyai ajal yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Jadi umat dimoten, manusia dimoten, setiap orang ada ajalnya, batas akhir kehidupan, dan itu telah ditentukan oleh Allah waktunya kapan. Terus ini mboten hakipun Rasul nika. Ajal itu akan tiba saatnya apabila waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu telah tiba. Kalau waktunya tiba, tidak dapat diajukan, tidak dapat diundurkan barang sesaat pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketentuan ajal ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tibanya ajal itu termasuk pengetahuan Allah yang tidak dapat diketahui oleh siapapun juga selainnya. Cuma tanda-tandanya saja diketahui oleh manusia, tanda-tanda akan tibanya saat ajal menikah, baik itu suatu bangsa akan runtuh ataupun seseorang akan mengalami kematian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, namun tanda-tandanya bisa diketahui. Maka apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak berkuasa mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mereka mampu mendahulukannya dari waktu yang telah ditentukan. Itu tepat pada waktunya kalau Allah sudah menghendaki. Terus ini semuanya adalah ketentuan Allah, bukan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan nomor lalu, terus nomor itu diwaru inti sari pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, termasuk juga contohnya adalah ajal suatu bangsa, seseorang ya, ini telah ditetapkan Allah, sesaat pun tidak dapat diajukan maupun diundurkan kalau Allah sudah menghendakinya. Nomor 8, orang musyrik menentang siksaan Allah untuk disegerakan. Jadi kalau lihat orang-orang munafik, dahulu orang munafik juga demikian. Orang munafik minta kalau memang siksa Allah itu ada, coba datangkan ya kepada kami. Jadi ternyata hal ini pun dilakukan oleh orang-orang musyrik. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul katakanlah, ara'aytum terangkanlah kepadaku, in atakum jika datang kepada kalian adzabuhu siksaannya, bayatan pada waktu malam, aw naharan atau pada waktu siang, madza apakah yasta'jilu minta disegerakan minhu darinya al-mujrimun orang-orang yang berdosa. Katakanlah, ini Allah kepada Rasulnya, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu sekalian siksaannya di waktu malam atau di siang hari, apakah orang-orang yang berdosa itu meminta disegerakan? Kalau Allah sudah memberikan ketentuan siksaan itu tiba, seperti orang-orang zaman dulu, kaum Ad, kaum Tsamud ya, ini telah Allah tentukan saatnya, maka mereka tidak lagi dapat mengelak siksaan itu.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin agar mereka itu menerangkan apa yang dapat mereka lakukan. Seandainya siksaan Allah yang dijanjikan kepada mereka itu datang dengan segera, misalnya kalau siksaan itu ditimpakan segera, apa yang mereka katakan? Ya, maka mereka tidak lagi mampu untuk mengatakan sesuatu. Baik datangnya di waktu malam, pada saat mereka tidur, atau di waktu siang hari, pada saat mereka sibuk, apakah orang-orang yang berdosa itu masih minta disegerakan juga? Jadi kita melihat sejarah, ya, orang-orang yang terdahulu telah mendapat siksaan azab Allah yang mengerikan. Bahkan itu menjelang fajar tiba siksaan itu terjadi dan mereka tidak bisa beranjak dari tempatnya, tidak bisa mengelak dari siksaan itu. Akhirnya mereka pun menjadi binasa. Itu yang telah lalu demikian. Maka siksaan yang diberikan Allah ini tidak perlu kita tantang untuk disegerakan, karena kalau Allah telah menghendakinya, mereka tidak akan dapat menghindari siksaan itu baik malam maupun siang hari. Maka pilihan manapun juga yang mereka pilih hanyalah menunjukkan kebijikan dan kebebasan mereka, sebab janji Allah itu pasti akan datang dan tidak seorang pun dapat menghalang-halanginya. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, semua manusia di bumi ini tidak akan mampu menolaknya. Pertanyaan ini mengandung ejekan terhadap mereka, karena pada umumnya orang yang berbuat jahat dan beriman dalam kedurhakaan merasa takut akan siksaan yang ditimpakan kepadanya. Lambat laun siksaan itu tentu akan datang juga, dan mereka tidak akan dapat mengelakkan diri dari siksaan itu. Ini yang ke-8 masih berlanjut tema libur. Athumma idza ma waqa'a amantum bi al-ana wa qad kuntum bi tasta'jilun. Athumma, kemudian apakah, idza ma, apabila, waqa'a, telah terjadi, amantum, kalian percaya bihi, dengannya. Kalau siksaan itu sudah ditimpakan, apakah mereka juga jadi beriman? Al-ana, apakah sekarang, waqad kuntum, dan sungguh kalian adalah bihi, dengannya, tasta'jilun, kalian minta disegerakan, ya. Kemudian apakah setelah terjadinya azab itu, kemudian itu kamu baru mempercayainya? Kan sudah terlambat, ya. Apakah sekarang baru kamu mempercayai, padahal sebelumnya kamu selalu meminta supaya disegerakan? Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul agar menanyakan kepada mereka apakah orang-orang musyrik itu baru mau percaya setelah terjadi azab yang mereka takuti itu. Padahal pada saat itu keimanan mereka tidak berguna lagi. Jadi kalau sampai terjadi azab baru sadar, ini tidak ada gunanya. Lalu apa gunanya mereka selalu meminta supaya siksaan yang dijanjikan itu untuk disegerakan? Ataukah permintaan menyegerakan itu hanyalah untuk menunjukkan sikap mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah? Jadi kesimpulannya nomor 8, tema nomor 8, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dapat saja untuk menimpakan siksaan, ya. Tapi setelah ditimpakannya, apakah mereka itu menjadi beriman kepada yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya, andai kata pun mereka beriman, maka tidak ada gunanya iman mereka di saat azab itu telah diturunkan. Ya, sami kali kula panjenengan, ya, kalau kesadaran kita dalam beragama itu baru tumbuh setelah malaikat Israel datang, maka tidak lagi berguna kesadaran itu. Taubat tidak akan diterima Allah, ya, apabila roh ini sudah akan lepas dari tenggorokan. Taubat tidak akan diterima Allah jika matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, karena kesadaran
Kemudian yang kesembilan, orang musyrik mendapat siksaan yang kekal. Ini ya. Makanya ada 5 yang akan mendapat siksaan selama-lamanya di neraka. Nomor setunggal orang kafir, ya, munafik, ya, musyrik, murtad. Kemudian nomor gansal itu orang-orang fasik. Itu akan menjadi penghuni neraka untuk selamanya, ya. Sedangkan penghuni surga untuk selamanya ini wonten gansal, ya. Para anbiya wal mursalin, asyuhada wal auliya was sholihin, ya. Paling gede tiang soleh itu, ya, orang yang bagus amaliyahnya. Dan tiang soleh itu perni-perni. Ada yang masuk surga tanpa harus ke neraka, ada yang di neraka dulu baru ke surga. Yang jelas kalau kita tetap, ya, berpedoman kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tsumma kemudian qila dikatakan lilladzina dzalamu pada orang-orang yang mereka zalim, dzuqu rasakanlah oleh kalian adzabal khuldi siksaan yang kekal. Hal tujzauna apakah kalian diberi balasan illa kecuali bima kuntum taksibun dengan apa yang kalian kerjakan. Iya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Terus ini Gusti Allah itu mendolimi, menganiaya mereka tidak. Sebetulnya orang-orang musyrik itu telah menganiaya dirinya sendiri, yaitu tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kekalnya mereka di neraka itu akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kemudian Allah menjelaskan bahwa apabila mereka tetap tidak mau percaya juga, supaya dikatakan kepada mereka yang menganiaya di mereka itu bahwa mereka akan merasakan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan datang untuk selama-lamanya, ya. Adzabul khuldi, azab yang kekal. Kekal itu tidak akan berakhir. Ini karena juga sama, orang-orang musyrik tidak sama sekali memiliki kepercayaan, sehingga semua perilakunya, amal-amalnya digolongkan amal yang sesat. Ya, oleh karena itu Allah akan memberikan balasan, ya, selamanya. Dan siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada mereka itu adalah sebagai imbalan dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Di kasus dengan dikotek, kita akan dibalas Allah sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Semakin bagus amaliyahnya, semakin berat timbangan amal kebaikannya, maka semakin kita akan memperoleh pahala besar untuk mendapatkan balasan di surga. Tapi kalau semakin sedikit amal baiknya, ya, semakin ringan timbangan amal kebaikannya, maka orang itu akan memperoleh siksaan terlebih dahulu di nerakanya. Dan jika sebelumnya semua orang tergantung dari amalnya masing-masing, maka kita ini diperintahkan hidup di bumi ini untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Dari yang kecil, yang sederhana, yang hari ini kita lakukan, dari mulai diri kita sendiri, mari kita biasakan beramal soleh. Contoh-contoh yang awalnya mau masuk masjid, kita awali dengan doa yang diajarkan Rasul. Kita mulai memasuki masjid ini dengan kaki sebelah kanan, ya. Ini hal-hal yang bagus, yang ringan, yang mudah, mari kita amalkan. Itu semuanya tidak akan disia-siakan. Sekecil apapun amal perbuatan yang baik, pasti Allah akan memberikan balasan. Sebaliknya, sekecil apapun amal yang tidak baik akan dicatat juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa
mereka tidak akan diberi balasan terkecuali seimbang dengan perbuatan yang telah mereka lakukan menurut pilihan mereka sendiri, seperti mengingkari kebenaran ayat-ayat Allah. Jadi jangan sampai terjadi kita semacam ini, ya. Menyekutukan Tuhan, jangan sampai seperti ini. Membuat kerusakan di muka bumi, serta kebebaran mereka tidak mau berhenti melakukan permusuhan terhadap Rasulullah SAW, serta mengingkari terjadinya hari berbangkit. Ini semuanya adalah karakternya orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tugas kita untuk menjauhkan diri dari beberapa sifat yang tidak baik ini, ya. Walaupun ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik zaman Rasul, tapi bisa kita ambil hikmah, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat seperti mereka, supaya kita tidak memperoleh, ya, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir nika, ya, niki mangke wonten santunan, ya, yakin. Dan kalau ada waktu, masih ada waktu, nanti beberapa akan disampaikan kesempatan untuk tanya jawab. Azab Allah pasti ditimpakan kepada orang yang zalim. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Wa yastanbi'unaka, dan mereka menanyakan kepadamu, ahakun, apakah benar, huwa, iya, atau azab itu apakah benar? Kul, katakanlah, iya, warabbi, demi Tuhanku, innahu, sesungguhnya azab itulah hakun, benar. Hakun itu sudah benar, di sini ada huruf lam ditakkid untuk memantapkan, ya, tidak diragukan lagi bahwa azab itu pasti datang. Wa ma antum, dan tidaklah antum kalian orang-orang musyrik bimu'jizin, orang-orang yang terhindar. Jadi tidak akan dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar-benar, dan kamu sekali-kali tidak bisa luput daripadanya. Begini, belum ini nopo sing digawake Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti benarnya. Awal dari surat Al-Baqarah sudah dinyatakan la raiba fihi, ya, hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan apapun yang disampaikan Allah melalui ayat Al-Quran ini, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita ada keraguan sedikit pun, ya, apa yang disampaikan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran Karim ini. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menanyakan berita yang sangat penting kepadanya, yaitu mengenai ancaman Allah yang akan ditimpakan kepada mereka, baik siksaan di dunia maupun siksaan di akhirat. Apakah janji itu memang benar-benar akan terjadi, ataukah ancaman itu hanya berupa kabar untuk menakut-nakuti saja? Ya. Menghadapi pertanyaan itu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjawab bahwa berita itu benar-benar akan terjadi. Ini sudah pasti, ya, ya, karena kalimatnya double tadi, ya, ditakkid itu sudah menunjukkan kesungguhan, masih di situ ada, ya, kata hak. Bahkan di dalam jawaban itu Allah menyatakan dengan sumpah yang menunjukkan bahwa janji itu memang betul-betul akan terjadi. Dan ini, makanya apa yang disampaikan Allah, walaupun sekarang ini belum bisa diketahui, kita harus yakin bahwa semuanya itu pasti akan terjadi. Ini antara meskipun, ya, dua kali pertemuan tentang sifat-sifatnya orang musyrik serta ancaman Allah yang akan ditimpakan kepadanya. Kalau disimpulkan, ya, sepatu boten lepas menikah atau pun kesimpulannya
orang musyrik tidak mempercayai Al-Quran, misalnya itu ia telah menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan dosa serta mengingkari diutusnya Rasulullah SAW, sehingga ia akan mendapatkan siksaan di dunia dan akhirat. Walaupun orang musyrik mengingkari adanya siksaan itu, tetap Allah akan menimpakan azab kepadanya karena Allah itu maha kuasa. Jadi kesimpulan itu ya. Nah, hikmah yang dapat diambil, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki orang musyrik. Mari kita selalu meningkatkan amal kebaikan kita, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, supaya kita semuanya bisa kembali kepada Allah dengan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah SMS tinggal ikan dipurnama ini, sholat yang baik setelah membaca surat Al-Fatihah, imam baca surat Al-Fatihah, ya amin. Apakah ada jeda waktu untuk memberi kesempatan jamaah itu supaya membaca surat Al-Fatihah? Sebaiknya kan begitu kemarin ya. Dan kita sekarang lihat saja ini sholat subuh di Masjidil Haram ya. Coba kita sebentar mohon. Ini sudah waktunya kan agak lama ya. Ini bagus sasampunipun walau dolin amin, ada waktu ya, kesempatan untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca suratul Fatihah. Mungkin tidak sampai akhir, tapi paling tidak sudah membaca separuh lebih dari surat Al-Fatihah. Itu kan agak lama gitu. Nah, sebaiknya imam harus ngobrol sehingga benar-benar makmum itu bisa memenuhi bacaan surat Al-Fatihah, juga bisa mendengarkan bacaan surat yang sedang dibaca oleh imam setelah surat Al-Fatihah. Itu contohnya pun mawon gitu. Contohnya pun pilih jika waktu itu memang ada. Kemudian juga banyak disampaikan dalam kitab-kitab, utai juga dalam hadis Rasul, setelah walau dolin ini ada sedikit waktu ya, jeda waktu untuk baru mengucapkan amin, tidak langsung walau dolin amin betul-betul. Ini kan kita misalnya ya, sholat subuh di Masjidil Haram misalnya itu ya. Kemudian juga ada pertanyaan yang disampaikan lewat SMS, apakah bacaan takbir intikal ya, misalnya selain takbiratul ihram, misalnya Allah Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, intidal, Allah Akbar sujud dan seterusnya, itu bagi makmum membaca atau tidak? Ini pertanyaannya ya. Sebaiknya dibaca, namun tidak perlu dikeraskan, sekedar didengar oleh telinganya sendiri. Itu nonton ya. Buat namun ini mawon sholat itu dengan wawasan itu ayat ataupun bacaan doa ruku, sujud dan seterusnya, sebaiknya dibaca sekedar dapat didengar oleh kita sendiri. Terus buat nusa seru-seru. Ya. Kalau tidak dibaca bagaimana, kurang bagus. Karena kalau nggak dibaca itu misalnya dibatin mawon,
jadi terputus. Ya. Subhanallah ya Allah di paling boten kula jenengan iku mirip ucapane piyambak-piyambak. Ngoten nggih. Misalnya Allah Akbar bangkit dari sujud, nggih. Allah Akbarnya didengar oleh telinga kita sendiri, tidak perlu dikeraskan. Ngoten nggih. Terkecuali imam. Kalau imam kan sebagai komando untuk memberitahu bahwasanya telah ya berpindah dari satu rukun kepada yang lain. Imam pun kalau tidak keras bisa dibantu oleh ya salah satu jamaah untuk mengeraskan. Seperti di Masjidil Haram yang wonten badai pun ada penyambungnya untuk mengeraskan bacaan itu. Demikian pun yang disampaikan lewat SMS tentang pertanyaan apakah makmum membaca takbir atau sami Allahu liman hamidah pada saat berpindah dari satu rukun pada yang lain, tetap dibaca cuma dengan bacaan yang sekedar didengar oleh telinganya sendiri, tidak dikeraskan. Pertanyaan lain mungkin mau kasih waktu dari pun, monggo menonton Bu Alfi bisa. Jika seorang istri meninggal dunia, bolehkah seorang suami memandikannya? Ataupun bolehkah seorang suami menerimanya pada saat meninggal dunia mati? Menerima dan juga memandikan. Oke. Niki ada pertanyaan yang lain. Apakah boleh seorang suami memandikan istrinya atau sebaliknya? Pada saat meninggal dunia. Jadi yang pertama dibolehkan. Rasulullah sabaripun sedo niku pada saat sakit Rasul pernah menyampaikan kepada istrinya, jikalau yang meninggal engkau lebih dahulu maka saya akan memandikanmu. Kemudian istri pun menyampaikan, kalau yang meninggal terlebih dahulu adalah Rasulullah, saya pun akan memandikannya. Itu dibolehkan. Suami istri boleh, muhrim yang lain boleh mandikan walaupun beda jenis kelamin. Tapi kalau orang lain tidak dibenarkan ikut memandikan terkecuali sama jenis kelaminnya. Ya. Terkecuali bila yang meninggal itu anak-anak sebelum balik, itu boleh perempuan ikut memandikan laki-laki ya. Kalau sebelum balik, ya. Kalau sudah balik tidak boleh terkecuali sama jenis kelaminnya. Ya. Dan terus dengan sakit memandikan jenazah itu adalah muhrimnya, suami istrinya, atau juga orang lain yang sama jenis kelaminnya. Dan tentu saja yang mengetahui kaifiah atau tata cara memandikan jenazah. Nah kalau di rumah sakit bagaimana? Di rumah sakit itu kados yang jarir mau memandikan malah itu diusi petugas itu ataupun di menurut syariat itu kalau memang dilakukan oleh orang yang beda jenis kelaminnya tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan walaupun sudah meninggal dunia. Maka petugas di rumah sakit ya kalau memang ingin sesuai dengan syariat harus sesuai dengan ketentuan tadi, bahwa laki-laki jenazah itu dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Kemudian menerima jenazah dari atas ke bawah bolehkah? Suami boleh, betul apa-apa. Ya, betul masalah itu ya. Umumnya yang menerima itu adalah semuanya laki-laki. Belum pernah ada perempuan ikut menerima jenazah dari atas. Soalnya perempuan itu tidak begitu dianjurkan pergi ke kubur. Soalnya dikhawatirkan dianya akan terjadi nopo ibu istilahnya perasaan ya yang sulit untuk lupakan gitu ya. Misalnya itu sampai menguburkan nanti sampai rumah berhari-hari, bahkan dalam jangka waktu yang lama dia akan mengingat itu terus malah tersiksa. Maka itu tugasnya laki-laki ya. Untuk di samping itu kan perlu tenaga yang kuat. Jadi suami boleh menerima jenazah itu untuk dimasukkan ke liang lahatnya. Itu betul apa? Wonten malih kita kira lain pertanyaan lain. Okay. Kemarin pada saat ada pelajar di belakang rumah saya, Pak Sakina menyarankan
perempuan tersebut suaminya, tapi dari pihak masyarakat sekitar menolaknya dengan alasan suami bukan mahramnya, begitu Pak. Oh begitu. Ibu aku nek pengen JJJ ya, kalau berdetik apa dari ibu. Soalnya yang tadi buat tenang asal pendapat-pendapat tanpa dasar. Ya. Itu kasus waktu mantep ibu, ya, pertemuan yang akan datang itu akan disampaikan dasarnya. Ya. Terus dikata masyarakat yang pendapat macam-macam, tapi sebetulnya itu tidak ada sumbernya. Ya. Dan itu tahu, nek pancen boten asal, Rasulullah tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu saat akan memandikan istrinya, ya, dan istri juga akan memandikan suaminya. Tidak akan mungkin itu diucapkan oleh Rasul kalau itu memang tidak dibolehkan. Tapi kalau itu bukan muhrim, tidak dibenarkan untuk menerima jenazah, bagaimana dengan orang lain? Orang lain juga bukan muhrim. Ya, kalau memang itu benar kan yang menerima jenazah itu harus keluarganya, ya. Dan belum tentu orang yang meninggal itu ada pada keluarga, ya. Atau memiliki ada keluarga jauh, ada keluarga ada tapi tidak mampu untuk melakukan itu, ya maka itu tidak masalah, ya. Ya tapi nek kepengin wonten dasaripun insyaallah minggu yang akan datang disampaikan ini. Wonten malih monggo Bu Pak. Ya. Pak Basri. Mendekati bahwa seorang ketika malaikat itu sholat itu kan tidak diterima. Terus bagaimana kalau kita mengetahui ada seorang yang syakaratul maut dan akhlaknya itu masih tidak benar, apa masih belum terbimbing atau terbimbing? Ini ada pertanyaan berkaitan dengan keterangan tadi. Orang yang bertobat menjelang sakaratul maut, taubatnya tidak diterima. Itu memang ada katanya seperti itu. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, sebelum roh itu sampai ditenggorokan. Ya. Jadi roh itu kan melampar saking ngadap ke atas gitu. Mungkin pandangan biasanya tiang berada pecah itu terutama yang tidak ada tanda-tanda kehidupan daerah kaki, nanti ke atas sampai yang terakhir ditenggorokan, ya, obah-obah tapi lainnya sudah dingin seolah tidak lagi ada kehidupan. Nah, temiki roh terakhir, kemudian yang terakhir kali roh akan keluar dari yang normal itu ubun-ubun, yang normal berbun. Dan itu akan diikuti oleh gerakan mata sehingga mata terbelalak. Maka zaman Rasul ada seseorang meninggal dengan mata yang terbelalak atau mata menggeliat, ya, yang putihnya banyak. Itu apakah menandakan orang ini amalnya jelek? Rasul mengatakan tidak, ya. Karena apa? Roh itu keluar karena dasarnya roh ini meninggalkan jasad sampai diikuti oleh gerakan mata, sehingga mata terbawa sampai ke sana, bukan jeleknya amal. Betul ya? Nanti ada yang kesimpulan motor itu normal biasa. Memang sakaratul maut itu luar biasa sampai Rasulullah itu merasakan ya kedasatan dan kesakitan yang luar biasa saat sakaratul maut. Maka Rasulullah mengajarkan untuk doa mohon dimudahkan pada saat kita mengalaminya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Iku nek dunya sing temen supados kula dengan les mboten krasa wonten nggih. Soalnya Rasulullah itu sudah merasakannya demikian. Ya beratnya sakaratul maut itu. Jadi kalau seorang sudah nyawanya ada ditenggorokan baru sadar ingin tobat kembali pada jalan yang benar, maka taubatnya sia-sia karena taubatnya tidak lagi dapat dibuktikan dengan ketaatan. Ya. Nah, bagaimana kalau orang itu jelek akhlaknya, waktu hidup jelek, menjelang kematiannya apakah perlu ditalkin? Ya, diajari la ilaha illallah, namanya ditalkin. Perintah Rasulullah memang ada. Lakin mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah.
Waman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang mau meninggal itu kalau sempat mengucapkan la ilaha illallah sekali mawon nggih, mboten sak bulan dalemi, nek bae wis ngucap la ilaha illallah cukup, aja meneh terus. Ini repot, soalnya menjelang kematian nek mboten ngantos lengkap, misalnya la ilaha terus mati. Mbah terus kurang sithik wis mati terus. Mboten saged niku malah mboten sae. Walaupun demikian kita yang hidup untuk menyempurnakan, ya, tetap diajari, ya, tetap diajari la ilaha illallah dengan yang mengharap supaya akhir kehidupannya itu ya ada bekal yang benar di dalam ketauhidan. Nek bener pasti masuk surga, walaupun akhlak jeleknya itu akan dibalas Allah di neraka. Ini kan tidak jaminan langsung masuk surga, bukan akan masuk surga. Berarti mungkin di neraka dulu karena akhlaknya kurang bagus. Tapi harapan suatu saat entah berjuta-juta tahun akan sampai pula ke surga. Itu pasti ya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya kapan masuknya? Iya, tergantung amaliyahnya. Itu tetap diajarkan. Kalau tidak lagi mampu baca la ilaha illallah karena terlalu panjang kalimat itu, dibisikkan telinga sebelah kanan Allah Allah. Kalau tidak mampu mengucapkan Allah Allah, kita tetap ucapkan supaya hatinya ingat kepada Allah, walaupun lisan mungkin tidak mampu mengucapkannya. Lalu ini nalika kula dengan kesan ini monggo sing kata dikiripun. Mikir kita akan tersimpan di memori otak belakang. Saat kita tidak lagi sadar dengan penuh, maka memori itu akan mengeluarkan kebiasaan-kebiasaannya. Mulanya sih biasa lagu-lagu sing ora bener, tapi kalau mati ini lagu itu sing metu di luar sadar. Kan wonten yang dari kejam sih disebut nama seseorang, ternyata setelah ditelusuri perempuan perselingkuhannya. Itu nama, kan isim malah. Itu di luar kesadaran. Karena memang apa yang kita ucapkan setiap harinya ini selalu tersimpan di dalam memori otak belakang. Yang suatu saat jika otak yang besar ini tidak bekerja dengan baik, yang belakang akan muncul. Sering kita mimpi itu juga produk dari otak belakang. Maka kalau orang itu sedang tidak bagus suasana jiwanya, mimpinya jelek-jelek. Sedang baik maka mimpinya akan indah-indah. Kalau mimpi yang jelek jangan diceritakan, kata Rasul. Meludah atau istilahnya seolah seperti meludah itu sebelah kiri 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah. Nah itu ya. Terus ini tetap harus diajari paling tidak Allah ya, untuk mengingatkan orang yang akan meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngatos ngeleke kadung nyebut mbah nyebut. Lha niku kok nyebut apa kan mboten genah. Soale nek nyebut 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 sadar terus ngoten langsung la ilaha illallah atau Allah Allah. Tapi suasana ini mboten saben tiyang niku napa tetep kadang-kadang bulan meh mati wedi. Nyambut niku nek pas wonten kematian pemberangkatan benten kali pernikahan atau yang lain itu suasananya ya beda. Ya makanya tidak setiap orang itu punya ketabahan dalam hal-hal seperti itu, termasuk juga memandikan. Maka orangnya harus sabar. Kula derek ngedusi jenazah pertama kali mambuani tentangan itu mboten ilang-ilang. Ngantos penonton bingung makmu rasane kurang selera karena masih teringat baunya itu. Tapi nek wis kados terbiasa itu ya tidak lagi memiliki hal-hal seperti itu. Ya, dan ini berkaitan dengan masalah Pak Broto terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bab warisan yang banyak ditinggalkan tentang pembagian seperti ini ya. Kalau seseorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya seorang anak laki-laki, tidak yang lain, ya.
maka semua harta itu menjadi milik anak laki-laki. Habis betul mensiksa itu namanya asoba binafsihi, seorang yang bisa menghabisi seluruh harta, ya. Tapi kalau anaknya hanya perempuan saja, tidak bisa menghabisi harta, karena anak perempuan itu hanya memperoleh setengah dari harta yang ditinggal oleh orang yang meninggal. Misalnya kok dua anak wedok siji tok, wong tuane mati kabeh ora ono ahli waris lain, maka hanya separuh dari harta orang tuanya itu menjadi miliknya. Yang separuh kemana? Dimasukkan namanya ke Baitul Mal, perbendaharaan milik umat Islam, dipergunakan untuk keperluan kemaslahatan umat. Tapi itu ya, kalau saya mau penerimaan iya, waktu itu. Nah, kalau sekarang anaknya laki-laki dan perempuan, hanya dua laki-laki perempuan, kados putih pembagian itu harta dibagi tiga, dua bagian untuk anak laki-laki, satu bagian untuk anak perempuan. Nah itu nih betul-betul ahli waris yang lain. Tapi bapak warisannya orang repot, mau mikir itu bagian itu berubah terus. Dan mulai nggak ada program ditampil ya, sinten mau sing pengen bagi warisan sakit mengingatkan program itu mudah, yang meninggal siapa, ahli waris siapa, nanti harta berapa, langsung keluar semua bagian-bagiannya. Itu ya, itu kecanggihannya teknologi saat ini. Sinau nggak tahu angel ini. Kata pun sekarang ini ya, kita akan laporkan sinaunya, sergap ngajinya, ya semuanya harus terbiasa untuk menunaikan sholat dengan baik, doakan orang tuanya dengan doa Rabbi firni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan maka silati ya. Monggo Bapak Ibu, Allahumma sholli Dua simen ya, tak cubit ya. Dua simen. Dua simen. Kok nggak ngasih tahu? Saya juga nanti tidak bisa ini.
pengajian Asal Cinta di rumah Ibu Haja Subiati.